Prinsip berikutnya yang keliru tentang ini adalah apa? Ini bagi si perempuan. Saya pokoknya setelah nikah harus tetap kerja. Karena saya nggak bisa kalau nggak kerja. Demi mempertahankan prinsip karir pingin kerja. Padahal laki-laki soleh sudah banyak yang datang ditolak gara-gara mereka semua laki-laki ini pingin punya istri yang di rumah. Dia prinsipnya tetap, saya kepingin tetap berkarir, pingin kerja. Alasannya apa? Eman-eman pendidikan saya. S2, S3 kalau nggak diamalkan kan percuma Pak Ustadz. Ngapain saya sekolah nggak mengamalkan ilmu? Ya kan, mengamalkan ilmu itu kan tujuannya biar masuk surga juga. Kalau dia nikah punya pintu lain mengamalkan, pintu lain untuk cari surga kan nggak apa-apa. Wong tujuannya orang berilmu itu kan untuk cari surga. Makanya kata Nabi, orang yang menuntut ilmu ya, nuntut ilmu tujuannya untuk nyari kerjaan, dia pasti akan dihinakan oleh dunia. Orang kok nuntut ilmu tujuannya nyari kerjaan, itu akan dihinakan dia oleh dunia. Makanya nyari ilmu itu bukan untuk nyari kerjaan. Karena emang Allah perintahkan kita nuntut apa? Ilmu. Kayak teman-teman datang ke majelis taklim ini tujuannya apa? Golek berkah. Selain dapat ilmu pulang dapat berkah. Kalau Anda ngaji di YouTube, Anda dapat ilmu, nggak dapat berkah. Tapi kalau datang begini dapat berkah. Makanya orang yasinan, orang tahlilan itu pulang-pulang bawa apa? Berkah. Ini ya ono lumayan lah, sego macan. Tapi itu kan berkah itu kan banyak, ziyadatul khair. Salah satunya ya panganan, itu salah satu berkahnya. Sehat awak kan gitu ya, pulang-pulang koyo macan kan gitu. Selain itu apa Pak Ustadz? Banyak berkahnya majelis taklim. Saya sering bilang tuh, Anda nikah ya, sekarang rajin taklim nih, pengajian saya. Karena spesialis jodoh, jadi yang datang-datang ya wis kuno lah. Tujuannya yang galau-galau jodoh pada datang. Awas ya, titenono ya, perhatikan. Titenono ini apa ya? Camkan kata-kata saya ini. Anda sekarang ngaji taklim gara-gara masih jomblo. Nanti sudah nikah tinggalkan taklim, rumah tangga ada bubar. Bukan saya mengutuk, saya cuma melaknat. Loh kok bisa Pak Ustadz? Memang keniscayaan itu, keniscayaan. Di mana-mana orang tuh kalau rajin taklim, rajin ngaji, Allah kasih hadiah, nggak tahu cara dia bersyukur, dikasih rezeki, kasih nikmat jodoh, malah lupa, muntap, nggak mau ngaji lagi. Allah cabut nikmat itu. Kalau usah gaya. Kalau rajin taklim sekarang ini, habis nikah tetap taklim. Kenapa tujuannya? Tujuannya biar oleh Allah itu pulang-pulang dari pengajian bawa berkah. Apa salah satu berkahnya selain makanan tadi itu? Allah tata apa yang nggak bisa kita tata. Ini yang banyak orang nggak tahu. Allah akan menata apa yang tak bisa kita tata. Bojomu kui misalnya istrimu itu cerigis, atos, nyekengkeng, punya istri gitu ya. Wis kono pelit medil cetil. Ini istri gimana cara didiknya coba? Kita dapatnya sudah gede, bukan sejak akil balik. Kita dapat itu sudah besar loh, bukan sejak kecil, nggak dalam omongan kita. Kita nerima sudah besar, wujudnya kayak gini, sifatnya kayak gini sudah kita bawa. Ya dia bawa terus kita dapat. Gimana cara ngubah dan didik dia? Ini kan karena memang didikan orang tuanya jadinya dia begitu. Ya Allah, masa saya cerai baru nikah ya Allah. Saya nggak kepingin cerai. Muncul bisikan. Makanya taklim. Bismillah, berangkat dia taklim. Nanti oleh Allah akan ditata itu istrinya. Yang tadinya cerigis hilang. Terus pelitnya hilang. Apa galaknya hilang. Loh kok hilang Ustaz? Meninggal? Loh ya bisa jadi kan. Hilang apa? Uangnya hilang. Loh kan terserah Allah dong caranya. Ngilangin sifat kan terserah Allah ya. Bisa meninggal, bisa emang berubah, pelan-pelan tuh berubah. Bukankah saya sering cerita dulu di sini, pernah cerita bagaimana saya anak tiri saya itu kan dari istri yang kedua itu yang kena penyakit, bukan penyakit maaf ya, dia membawa kekurangan yang sudah dia low IQ, kemudian hiperaktif, terus indigo lagi. Yang paling ngeri itu yang indigonya itu. Mah, itu kok di atas kipas ada yang duduk, siapa ya mah? Ya mah yuk gidro-gidro toh ya. Mama itu siapa mah duduk di pojok? Mamanya nggak ngeliatin. Yang paling ngeri kalau pas mamahnya naik motor, anaknya di belakang meluk, mah maju dikit. Kenapa? Ada temanku ikut. Coba. Saya nggak punya ilmu teman-teman. Saya nggak punya ilmu bagaimana cara mendidik anak ini. Dulu saya hampir nggak jadi poligami, mergo mikir ke anak ini kan. Nih aku poligami, wah ini PR berat. Tapi karena istri pertama saya motivasi, Mas. Dia motivator terbaik dalam hal ini. Ya. Kata istri saya, Mas, nih niat nolong, maju Bismillah. Nanti tak bantu sama-sama didik anak itu. Karena istri saya mensupport begitu, makanya saya Bismillah lah, karena didukung sudah nikah dengan tanggungan langsung punya anak dalam kondisi seperti ini.
Karena saya nggak punya ilmu, saya nggak tahu caranya, ya sudah, yang saya lakukan adalah saya pindahkan dari SLB Solo, YKAB, saya pindahkan ke saya pindahkan ke Jogja ini, mau saya carikan sekolah khusus hiperaktif autis. Saya cari-cari, dapet lah, tapi nggak cocok. Apanya? Duitnya melarang. Akhirnya dapatlah SLB Negeri 1 Sleman, adanya di Pakem. Itu cocok, ngopo gratis kan gitu. Tapi sudah pasrah, ya Allah, saya pasrah. Saya nggak tahu cara didik anak ini biar bisa berubah. Piye lo, hiperaktif mas, liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar, lompat ke sana ke sini, menghilangkan semua yang ada di muka bumi. Ngeri loh. Ono wedang ini kilo diombe diawur-awur, stres kita. Tapi subhanallah, ya udah, saya itu nggak ngapa-ngapain, saya cuman, ya itulah ditata oleh Allah itu. Setiap ngantar sekolah, saya cuman murojaah surat Al-Baqarah itu. Sambil naik, saya nyetir di sebelah, saya murojaah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim terus sampai sekolahnya. Besok begitu terus setiap hari. 3 bulan, mulai Oktober, November, Desember, masya Allah anak itu berubah. Yang tadinya liar nakal tuh jadi anteng meneng, kayak cah meriang malahan. Iya, berubah loh. Itu Allah yang benar-benar, Allah tuh yang nata itu, subhanallah. Yang tadinya indigonya hilang. Tadinya kan bisa ngelihat macam-macam, sekarang udah nggak bisa lagi. Sekarang kalau dulu kan bisa ngelihat ada ini, ada itu, terus oh ini janda, ini bukan, tuh bisa ngelihat. Sekarang nggak bisa. Nah, indigonya hilang. Terus kalau mau sholat itu dia nggak pernah tinggal yang namanya itu pipis, sikatan, wudhu tuh nggak pernah ketinggalan. Yang anak normal aja belum tentu, kalian aja mungkin belum tentu kan. Anak ini pipis, sikatan, wudhu sebelum tidur. Makanya pas ajak ke Solo itu lebaran itu keluarganya bingung, keluarga besar. Mas Awan, ini si Vino, namanya Vino. Ini si Vino meriang, boten ini meriang ini orang. Biasanya oglek-oglek. Iya, malah anak saya di sana oglek-oglek petakilan. Itulah dia. Makanya Allah akan menata. Makanya anak ini bisa berubah itu karena saya senang dengan taklim, senang. Jadi Allah kasih petunjuk, apa yang nggak bisa di luar jangkauan tangan kita, Allah yang menatanya. Itu pentingnya taklim. Dan suksesnya anak ini menjadi anak yang berubah ini, itu buat saya jadi nggak kapok, poligami itu nggak kapok. Lah ya, wong bisa dilalui kok. Nah, makanya taklim aja lah, nanti Allah akan tata itu semua. Nah, makanya ini penting sekali dari itu. Saya ngomongin apa tadi ya? Nah, setelah nikah makanya tetap rajin taklim ya. Itu yang paling penting juga. Jangan tinggalkan taklim. Nah, tadi prinsip yang keberapa tadi? Terakhir. Kok terakhir? Berapa tadi? Baru kelima. Apa tadi? Kerja ya. Perempuan berpikir tetap harus berkarir, bekerja. Kecuali ada kecualinya. Apa? Memang dia tulang punggungnya keluarga. Kakak pertama, memang dia perempuan nih, anak pertama. Adiknya masih kecil-kecil dan masih butuh biaya untuk sekolah. Orang tuanya sudah tua renta. Maka kalau begitu dia tetap prinsipnya kerja itu boleh. Makanya kalau pas ta'aruf bilang sama calonnya, kalau saya satu yang nggak bisa ditawar-tawar. Apa? Setelah nikah saya tetap kerja karena bapak ibu saya sudah tua, sangat susah, pendapatannya minim, saya harus bantu nyekolahkan adik-adik saya, sehingga saya harus kerja. Tapi saya bercita-cita tidak ingin kerja, inginnya sih di rumah ngurus anak-anak, rumah dan segala macam. Pokoknya jadi ibu rumahan itu yang asik lah pokoknya gitu. Nah makanya saya akan tetap kerja sampai anak saya, adik-adik saya ini kira-kira bisa mentas-mentas, sudah lulus-lulus, insya Allah saya akan berhenti bekerja. Ya paling itu yang bisa dia yakinkan ke si laki-lakinya, ke calon suaminya. Kata suaminya, oh nggak apa-apa, kerja dulu nggak apa-apa. Karena saya juga butuh istri yang kerja itu saya butuh. Kenapa? Ya karena memang saya, ya kondisi pekerjaan saya juga memang membutuhkan bantuan. Gimana lagi? Kalau saya kerja sendiri nggak cukup. Jadi antum nanti alhamdulillah kalau mau kerja bantu adik-adik dan bantu saya juga, alhamdulillah. Oh lanang kentere beli. Penak-penak. Ya tapi nggak apa-apa, yang penting itu jujur loh ya. Nikah itu yang penting pas taruh itu jujur di depan. Kalau nggak jujur di depan itu di belakangnya nanti ada pas nggak enak-enak tuh ngerasa ketipu tuh nggak enak. Bener. Bisa hilang, feel-nya itu bisa hilang. Sampai maaf ya, kebohongan yang dilakukan di awal sebelum menikah itu, kalau ketahuan setelah nikah itu, feel untuk syahwatnya itu, gairahnya itu bisa hilang. Dan ini yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan dan poligami paksaan tuh yang model kayak gini. Saya udah nggak bisa lagi loh hasrat sama kamu, demi Allah dek, kamu telah bohongin aku.
Dah sekarang aku pengen nikah lagi aja, atau cerai itu pilihan kamu, terserah. Kamu minta cerai, kamu saya ceraikan. Kalau saya nikah lagi, ya kalau kamu izinkan nggak apa-apa, karena aku juga nggak bisa bergairah lagi sama kamu. Gitu. Dan itu sangat mungkin terjadi. Nah, istri keduanya setelah nikah ngomong dia sama istri kedua, kok kamu buangin aku lagi sih? Rasanya aku nggak bisa lagi bergairah sama kamu. Izinkan aku nikah. Iki jenenge tuman. Wah, modus ini. Dasar. Oke, yang berapa sekarang? Yang keenam ya. Prinsip sebelum menikah itu yang bisa bikin jauh itu adalah, nah ini yang paling umum nih, yang nggak akan saya bahas lama-lama. Apa? Saya nggak mau nikah Pak Ustadz. Kenapa? Saya belum punya rumah, saya belum mapan Pak Ustadz. Ntar istri saya bagaimana Pak Ustadz? Saya ngasih makan apa Pak Ustadz? Kalau saya belum mapan, tinggal di mana Pak Ustadz? Yang ngontrak lah. Waduh Pak Ustadz, malu saya Pak Ustadz. Saya kalau ngontrak terus malu Pak Ustadz. Loh kenapa malu? Kan Mas sudah biasa ngontrak, sudah terlatih sejak mahasiswa. Ya nggak apa-apa. Sekarang tinggal diamalkan. Sekarang sudah sering latihan. Kita kan ngekos toh. Nah itu udah termasuk latihan untuk ngontrak. Nanti itu nggak apa-apa itu. Nah awal-awal sih nggak apa-apa. Ngontrak. Yang penting sama-sama pingin niat berjuang sama-sama. Kan laki-laki itu ngapa sih harus nunggu mapan? Itu yang sering saya pertanyakan. Kenapa sih harus nunggu mapan tuh ngapa? Padahal mapan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita rencanakan, dan bukan tidak rencanakan, sesuatu yang tidak bisa kita ketahui apakah kita nanti bisa mapan atau tidak, kan enggak. Paham nggak maksud saya? Sekarang saya tanya gini, tolong jawab dengan tegas. Suatu saat Anda ini takdirnya jadi orang kaya atau orang miskin? Sok tahu. Saya tanya. Anda nggak tahu rezekinya kok. Saya ini nggak tahu, sampai sekarang saya nggak tahu apa nanti saya ini suatu saat jadi orang kaya raya, harta berlimpah atau tidak, saya nggak tahu. Masih hidup, masih diperjalankan begini. Teman-teman juga begitu kan, sekarang ini kan nggak tahu statusnya, masih ada yang kuliah, masih kerja, mungkin biasa-biasalah, belum tahu loh nanti itu jadi orang kaya itu kan belum tahu. Kenapa sesuatu yang belum tahu kok disandarkan, dan kita terlalu bergantung sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau Anda berpikir bahwa saya akan nikah setelah nanti saya kaya Pak Ustaz, Anda aja nggak tahu kok nanti itu kaya apa miskin, nggak tahu kok. Lah sudah nunggu nanti Pak Ustaz kalau udah nunggu kaya. Setelah 30 tahun, urung kaya-kaya ya. 35, sik ngene-ngene wae. 40, wis lah tak rabi wae lah. Ternyata apa? Ora suge-suge. Nah, ini nyari-nyari dia, wis ra payu, wis 40. Nah, itu makanya sesuatu yang enggak tahu, enggak jelas itu mendingan sekarang beramal. Ngapain nunggu-nunggu? Selama kita dapatkan orang yang mau dengan kita apa adanya, ya alhamdulillah. Sudah gitu aja, kita cari yang apa adanya kok, enggak usah yang ada apanya. Baik, sekarang bab yang kedua, terakhir. Habis ini kita tanya jawab. Prinsip-prinsip yang bikin nikahnya ambiar. Kalau tadi kan prinsip yang bikin impian nikah ambiar. Impian nikah ambiar, jauh maksudnya. Nah sekarang prinsip yang bikin nikahnya ambiar, artinya rumah tangganya bubar. Pertama, apa itu? Punya prinsip ketika mereka ribut, istrinya pulang alias pure. Tahu ya pure ya namanya ya. Kalau bahasa Indonesianya apa pure? Pure itu ya pulang ke rumah orang tua, minggat dari rumah si suaminya itu, entah dia ngontrak atau tinggal sama orang tuanya si suami, dia pure itu balik ke tempat keluarganya si perempuan. Nah, di sinilah berlaku prinsip, karena anak perempuan di sini berlaku prinsip. Apa prinsipnya? Dia tak akan pulang lagi ke rumah si laki-laki kalau nggak dijemput. Ini prinsip yang salah. Ada ibu-ibu begitu dan banyak sekali. Nah, rumah tangga saya begini Pak Ustadz, begini. Ibu kenapa sekarang? Ibu tinggal di mana sekarang? Saya pulang ke orang tua saya Pak Ustadz, soalnya suami saya begini. Ibu nggak boleh, ibu harus tetap kumpul sama suami. Campur nikah itu campur, kumpul satu rumah. Kenapa ibu pulang? Soalnya saya nggak tahan Pak Ustadz dengan kelakuan suami, menyakitkan Pak Ustadz. Saya mendingan pulang. Bu, ibu harus kembali lagi. Ibu durhaka itu, satu jengkal kaki ibu keluar dari pintu rumah tanpa izin suami, itu neraka tempatnya. Baik Pak Ustadz, saya mau pulang tapi ada syaratnya. Apa? Suami harus jemput saya ke sini. Gundulmu kuwi kok. Jemput. Kau pulang sendiri, lungo-lungo dhewe, ora pamitan, saiki njaluk jemput, emang jelangkung. Enak wae, nak. Wis balik sendiri, Bu. Enggak ada begitu-begitu. Oh gitu Pak Ustadz. Iya. Suami mana ada, suami manapun tak ada yang mau menurunkan gengsinya. Suami manapun gak ada yang mau.
Wong dia sudah pulang sendiri, sudah durhaka sendiri, balik sendiri, punya masalah kok kabur sama orang tuanya. Dan jeleknya dia melibatkan orang tuanya, keluarganya. Ya laki-lakinya sudah jadi malu sama keluarganya. Dia datang ke sana suruh minta maaf, nembung sama ibunya, jemput lagi. Maaf ya, ini kejadian umum di masyarakat. Dan teman-teman harus tahu nih wawasan masalah ini. Dan jangan sampai terjadi mbak-mbaknya kalau punya ribut masalah pulang ke rumah orang tua, terus minta dijemput. Bel kedes, gak ada. Sampai kiamat laki-laki jemput tuh gak ada. Kecuali lanang pekok itu baru ada. Lanang cerdas itu tidak ada. Ngapain jemput-jemput? Saya pun kalau istri saya keluar pun nggak akan saya jemput. Ngapain saya jemput-jemput dia? Itu pun saya pribadi. Alhamdulillah istri saya nggak pernah begitu. Kalaupun dia pulang nggak akan saya jemput. Ngapain kamu keluar sendiri, pergi sendiri, ya kan kabur sendiri. Kok kesininya minta antar, minta jemput? Malu. Saya kata orang tuamu. Udah gitu kamu ngadu-ngadu sana. Pulang pasti orang tuamu kan tanya, kok kurek, kok balik? Kan aib saya jadi dibuka semua, pasti diceritain, nggak mungkin tidak. Kan begitu kan ibaratnya. Maka laki-laki manapun gak mungkin ada yang mau menjemput istri. Ini prinsip yang salah. Maka dalam hal ini perempuan harus menyadari kesalahannya, dia harus balik. Jangan pegang prinsip bahwa dia harus jemput saya, minta maaf sama bapak ibu saya, Pak Ustadz. Gak ada ceritanya itu. Gak ada. Yang kedua, yang sering orang pegang prinsip di pernikahan itu apa coba? Izin sama orang tua. Ingat-ingat nih, izin dengan orang tua. Sudah gak berlaku orang yang sudah nikah. Sudah nikah tuh bebas, mau ngapa-ngapain bebas. Anda laki-laki sudah jadi imam, gak perlu lagi apa-apa izin. Bahkan mau nikah lagi pun gak perlu izin sama orang tua. Yang perlu adalah mohon doa restu. Kalau izin sudah gak harus lagi. Anda soleh, istri Anda soleha, pingin menolong perempuan solihah, janda misalnya kan, Anda pingin tolong dia. Istri sudah oke, semuanya oke, gak ada masalah. Izin sama orang tua, gak bakal diizinkan. Kalau orang tuanya gak paham, gak ngaji lagi, gak taklim. Begitu bagaimana Pak Ustadz? Ya makanya mohon doa restu. Saya kemarin hari Selasa, ingat saya hari Selasa kemarin, subhanallah, saya dapat pelajaran luar biasa tentang orang berpoligami yang membuat saya, keimanan saya belum sampai di tingkat itu. Dan saya gak tahu sampai kapan saya sampai tingkat itu. Ya mudah-mudahan saya bisa sampai tingkat keimanan seperti itu. Ada seorang bapak-bapak, dia terapis herbal, punya usaha herbal. Dengan istrinya bahagia, punya anak 2. Datanglah pasien, seorang gadis baru kecelakaan, udah beberapa lama gitu, kecelakaan udah berapa lama lagi, beberapa bulan. Badannya itu, tulangnya itu sampai skoliosis, bengkok gini ya, skoliosis. Kalau gini kan lordosis, kalau gini kiposis, nah dia skoliosis, belok begini. Jalannya pun agak begini, terus bengkong begini. Kemudian diterapi sampai beberapa kali, enggak sembuh-sembuh, susah. Skoliosis habis kecelakaan itu. Bapaknya si perempuan ini sudah tua renta. Lalu bapaknya bilang sama terapisnya, kan bapaknya nganter anaknya berobat. Bilang sama terapisnya, Mas Ustadz, ya dipanggil Ustadz biasanya terapis itu. Pak Ustadz, saya ini sudah tua, anak saya begini, saya takut nggak ada yang mau nikah dengan anak gadis saya. Pak Ustadz, saya berwasiat sebelum saya wafat, jadikanlah anak saya ini istri keduanya Pak Ustadz. Si Ustadz itu langsung mikir, malah saya bengok cacilik emang. Wow gitu. Wow, yang kecilnya ngerti kan? Nah, berbakat gitu. Nah terus Ustadz ini tadi itu, baik Pak, saya tak bicarakan dengan istri saya. Subhanallah, istrinya setuju dinikahi. Mas, tolong aja mas, nggak apa-apa. Masya Allah, dinikahi dalam kondisi cacat fisiknya dan tidak punya keturunan sampai sekarang dengan yang kedua ini, karena cacatnya itu sampai mengganggu ke reproduksinya. Datang lagi pasien gadis umur 51 tahun. Jangan lupa, gadis loh mas ya. Segel masih bagus. Tapi 51 tahun. Ibaratnya produk itu kesimpan di gudang kelamaan gitu. Tapi masih bagus, segel masih segelan. Terus iya, bilang sama istrinya, ngobrol-ngobrol, ini ada pasien 51 tahun, kemudian masih gadis, begini, ada gangguan psikologis. Jadi dia tuh sering kayak stres, kayak depresi gara-gara mungkin kondisi jomblonya sering dibully, sering di apa. Makanya anda nih teman-teman ya, jangan suka membuli para jomblo-jomblo, kasihan. Nek edan piye jal. Orang jomblo tuh nggak usah dibully. Bener, dia tuh sudah tertekan dengan keadaannya, dibully, edan tuh, nggak usah.
Nah, si perempuan ini begitu, mungkin karena stres, sendirian, sebatang kara, rambut sudah putih semuanya, rambutnya sudah memutih. Ngobrol, tapi masih gadis gitu ya. Nah, sampaikan ke istrinya, udah mas, ditolong lagi, nggak apa-apa. Dinikah, ya nggak punya anak, sudah 51, sudah menopause. Subhanallah. Dan mereka bahagia. Yang luar biasa, istri pertamanya yang jadi tambah muda, tambah cantik, dan akhirnya punya anak lagi 3 total dari yang pertama. Yang jadi ibrohnya apa? Ibrohnya buat saya adalah, Rob, kapan saya punya keimanan kayak gitu? Milih jodoh nggak pakai mikir lagi. Saya kan kalau jodoh tetap masih mikir-mikir, walaupun yang kedua ketiga tetap masih mikir-mikir. Lihat dulu kan, kira-kira posturnya bagaimana, kakinya ngambang apa enggak, tetap tak lihat gitu. Ini enggak lagi, subhanallah, tingkat keimanan luar biasa. Nah, itulah sebagian orang yang dilebihkan ya keimanannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa sampai yang kayak gitu. Saya bercita-cita mudah-mudahan bisa punya iman kayak gitu tuh. Subhanallah. Istri saya aja dengar cerita ini subhanallah. Piye ya Mas, nanti yang ketiga golek sing kaya ngono. Wah, ojo. Ojo, aduh. Terima loro wae aku. Belum, iman saya belum sanggup. Nah, itulah jawaban saya ini persis kayak jawaban seorang istri yang belum siap dipoligami. Karena belum punya ilmunya, nggak akan nyampe. Gitu kira-kira. Baik, nah makanya prinsipnya tadi yang ke berapa tadi? Kedua ya. Apa yang kedua tadi? Ya, nggak perlu lagi kalau namanya mau beramal soleh, mau berkegiatan nggak perlu izin. Perlunya apa? Mau doa restunya boleh, memberitahu boleh, tapi izin sudah nggak lagi. Tinggalkanlah prinsip yang biasa-biasanya, Mas, saya tuh kalau apa-apa izin dulu sama bapak ibu Mas, nyari berkahnya. Sudah nggak lagi, udah nggak zamannya. Itu bisa ngerusak rumah tangga. Ada perempuan lagi, selama ini apa-apa mau keluar kota aja. Jangankan keluar kota, mau keluar malam aja, mau ke teras dakwah, ngabari dulu. Karena anak ngekos di sini ngabari orang tuanya. Ya mau izin, mau pengajian. Ada loh anak-anak itu yang sampai sekarang walaupun ngekos masih izin. Mau keluar apa? Izin. Mau kemana? Izin. Mau ada camp apa? Izin. Ya nggak apa-apa karena masih gadis, masih single ya, emang harus. Tapi jangan sampai kebiasaan ini kebawa kalau sudah nikah. Bubrah rumah tangga. Sudah nikah ya sudah, urusannya berdua, apa-apa tuh berdua. Enak nanti jalan hidupnya. Ya, pahamin ya. Maka Anda laki-laki sudah punya kuasa penuh dengan istri untuk dibawa kemana, diimami kemana, silakan. Jangan apa-apa melibatkan orang tua terus. Si perempuan juga sama itu. Jangan sering-sering melibatkan orang tua. Allah alam bisawab.